Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya dari lembaga SDN Alun-Alun 2 dan lembaga SDN atap alun-alun. Di sini saya akan mempraktekkan tentang budaya positif yang merupakan kegiatan kami untuk mensosialisasikan bagaimana budaya positif itu dapat berjalan dengan baik. Ada tiga aspek di sini yang budaya positif. Penerapan budaya positif yang pertama adalah keyakinan kelas, yang ketiga ada 5 posisi kontrol, yang ketiga adalah tentang segitiga distribusi. Yang kita bahas yang pertama, sebelum kita lebih jauh itu semuanya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pak Dartomo, merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN Alun-Alun 2 dan merupakan DGB angkatan 10. Dan alhamdulillah kami sudah memasuki babak 2 bulan untuk melaksanakan kegiatan. Hal-hal yang menyenangkan dari DGB itu sebenarnya pertama itu adalah menakutkan. Itu semuanya. Menakutkannya gimana? Tugasnya gimana? Tugasnya gimana? Setelah kita lalui, akhirnya apa yang terjadi? Berjalan waktu kita akan menemukan sesuatu yang indah untuk mencapai tujuan. Saya yakin semuanya Bapak Ibu guru akan bisa mengikuti. Nah, sekarang bagaimana kita bahas tentang budaya positif. Kembali lagi, apa itu budaya? Kalau dalam mungkin budaya, budi itu adalah akal, daya itu adalah kemampuan. Bagaimana kemampuan itu merubah menjadi yang kurang baik akhirnya menjadi lebih baik. Kemudian pada kegiatan ini perubahan budaya adalah perubahan paradigma belajar, adalah pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan. Tujuannya adalah bagaimana pendidikan yaitu menuntut kodrat pada mereka untuk menjaga keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya dan manusia maupun anggota yang masyarakat baik. Sebagai pendidik kita harus mampu menuntut anak, melayani anak, ini perannya. Nah, kembali ke sini, paradigma dulu. Mungkin paradigma dulu itu adalah guru sebagai contoh aja. Guru hanya sebagai depan menerangkan. Tapi sekarang adalah guru sebagai pamong dan juga among. Apa itu pamong? Adalah membimbing sebagai guru. Among adalah menuntut, bukan menuntut. Bapak Ibu kalau bahasanya menuntut dan menuntut, mungkin Bapak Ibu ada yang paham. Menuntut dan menuntut. Kalau dulu perubahannya adalah menuntut, anak harus nilainya bagus, anak harus nilainya dari atas KKM. Sekarang tidak. Perubahan paradigma yang baru, bagaimana menuntut anak itu adalah bagaimana anak itu lebih kreatif, bagaimana anak itu lebih mandiri, bagaimana anak itu lebih percaya diri. Sekarang paradigma yang baru. Hal itu akan mengakibatkan kepada anak. Anak akan lebih berkembang, anak akan lebih lebih maju. Terus apa lagi? Anak akan lebih kreatif, berani, tanggung jawab. Itu yang akan dimunculkan nanti pada pendidikan paradigma yang. Kemudian peran pendidik hanya sebagai among pamong yang bertugas menuntut, bukan bertugas menuntut, bukan menuntut. Baik lagi. Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu kalau dulu jujur aja saya dulu juga sebelum di awal-awal dulu saya itu adalah merupakan guru yang agak
waktu saya aja anak-anak sudah mengerti, dia tak lihat aja itu sebetulnya nggak boleh. Sekarang bagaimana anak itu senang? Bagaimana menjadi seorang guru yang dinanti, ditunggu oleh siswa. Jadi anak-anak lebih menyenangkan. Nah, pada profil Pancasila inilah yang akan kita munculkan nanti ke depannya. Akan kita munculkan ke depannya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, ini karakter, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang akan munculkan dalam pendidikan yang sekarang yang digadang-gadang oleh pemerintah melalui kurikulum merdeka. Ya. Halo, Bapak Ibu, bisa memahami saya? Nah, terima kasih. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif kalau dulu adalah disiplin yang apa? Kalau dulu disiplinnya mungkin Bapak Ibu Pak Suliono atau Buan menakutkan, bagus. Yang menakutkan, terus yang apa lagi? Menegakkan, bagus, terima kasih lagi. Yang membuat anak takut. Terpaksa. Tapi sekarang adalah bagaimana menciptakan disiplin ini adalah disiplin yang positif. Disiplin yang positif. Bagaimana disiplin positif itu? Bagaimana menciptakan adalah disiplin yang berasal dari hatinya anak-anak. Mungkin di SMP saya paham apa ya, menciptakan karakter anak, karena dalam psikologi pendidikan di usia SD itu adalah usia yang bermain sama dengan TK sekarang. Kemudian di usia SMP adalah usia mencari jati diri. Di SMA adalah mengenal diri. Di SMP, kalau di SMA jati diri. Kadang emosi anak SMP itu tak terkendali. Mungkin itu namanya psikologi pendidikan. Kemudian, ini ada sedikit biar tak tegang Bapak Ibu semuanya. Ini ada sedikit kegiatan. Monggo silakan Bapak Ibu yang laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, ya, yang kita bermain. Minta tolong Pak Suryo dibagikan. Monggo Pak Suryo dibagikan. Biar anak-anak, biar Bapak Ibu, monggo dibagikan satu-satu. Satu-satu di jangan dilipat Bu Bapak, jangan dilipat, biarkan kayak natural, kain putih itu natural. Nah, ya ditunjukkan kain putihnya. Sudah. Kain putihnya itu memang tidak ada putihnya, tunjukkan itu Bapak, tunjukkan betul yang ada putihnya. Walik, oh walik apa putihnya. Tahu ibaratnya apa? Anak itu bagaikan kain putih nih. Putih. Bagaimana guru itu menciptakan anak menjadi lebih baik. Itu tergantung bagaimana guru itu mendidik anak. Mau jadikan apa. Nah, sekarang kita bermain. Kita coba Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan? Silakan berpasangan dengan teman berdekatan A dan B, Anda dan teman Anda. Monggo, silakan jalan pas, silakan Bu. Sudah Pak? Bu Dini sama Bu. Terus Pak Juliono, Pak Yasin. Pak Juliono, Pak Yasin. Siapa Bu? Ayo, monggo. Berdiri, sambil berdiri semuanya berdiri Bapak Ibu. Semuanya berdiri. Semua kita dari berpasangan. Berpasangan.
Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Anda pada kertas. Untuk apa itu? Ini ada Bapak Pulpen, silakan. Satu aja, satu benda, silakan bergantian. Nah, satu. Hijau dan silakan. Gantian. Terus, apa lagi? Terus. Ayo. Ya, terserah. Mau benda sesuatu yang buat Anda mempertahankan diri. Uang misalkan, sama. Apa lagi? Mas. Iya. Mas Kemos kan berharga bu Dini. Masuk kaca bahan. Apa lagi? Meja. Terus, apa lagi? Uang gitu loh. Wah, terus apa lagi? Terus aku aja. Sendiri. Sampeyan kok apa sing Sampai dengan ya, terus nanti ada sedikit lagi yang mungkin terus lagi. Sudah Bapak Ibu semua ya? Nah, sudah Geng? Letakkan salah satu tangan Anda genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Sekarang genggam ya. Belum sekuat mungkin agar pertahanan Anda tidak jebol. Kalau bahasanya seperti itu. Kemudian buat sebuah kepalan. Nah, kemudian B, yang teman B membujuk, mengancam bagaimana ini bisa tukar atau merayu atau gimana. Gantian dulu. Ya. Coba praktekkan merayu bagaimana bisa dengan marah boleh, dengan apa ya, dengan dirayu mobil silakan. Silakan. Bagaimana supaya ini orang lain dengan ambil? Pokoknya intinya orang lain dengan ambil dengan cara apapun. Pertahankan. Ayo Levi, ayo. Nah, semuanya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya minta bantuannya. Ini ada yang seru ini, tapi saya tak tegong lihatnya. Bu Evi sama Bu Novi bisa maju ke depan. Saya hanya nyangka dengan apa yang dengan dua yang perebutan. Monggo. Iya. Terus. Nah, Bu Evi mau pertanyakan apa Bu Evi? Emas. Bu Novi ingin mau ditukar mau dipertukar saling pilih. Saling memperebutkan. Nah, terus mau dipraktekkan kembali gitu? Coba tadi yang saya inginkan ayo terima kasih. Alhamdulillah yang kali ini bagus. Sekarang ada beberapa hal yang di situ kita maknai dari kegiatan itu. Yang pertama adalah apakah dengan membujuk? Iya. Itu yang pertama. Iya. Mengancam? Adik-adik mengancam. Jelas itu sudah. Tak kalau tidak beri kek. Terus menghardik? Iya. Itu seperti itu ya. Terus lanjutnya merayu.
Sudah dilakukan dari kalian happy. Menyuap. Merayu menyuap itu hampir sama ya. Kalau merayu itu hanya mulut, kalau menyuap mulut dan tangan. Betul. Mulut dan tangan. Apa saja yang membuka akal agar dapat kepala tangan Anda? Nah, ini yang pokoknya. Apa saja yang akan bisa membuka? Menyuap terus menyuap terus. Itu ada keyakinan terhadap seseorang. Keyakinan ada, betul kan ya? Nah, nanti akan muncul, disitulah kita ketemu dengan keyakinan, meyakinkan bagaimana supaya yang kita punya itu bisa apa? Tercapai, kemampuan kita akan tercapai. Nah, jadi tiap mohon maaf Bapak Ibu guru, kita punya keyakinan bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang menjadi lebih baik. Memang berat Bu Bapak Ibu sekarang, pengaruh apa? Multimedia. Ya. Mungkin dari SMP, SD sama, juga sama. Anak pengaruhnya kepada multimedia. Itu pengaruhnya. Jadi tidak sekali-sekali, terutama Bapak Ibu guru yang SMP untuk lebih apa ya, aktif dalam mengontrol anak-anaknya. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Ada kesepakatan, ada keyakinan di situ. Ya, ada kesepakatan, ada keyakinan. Apa Nah, menurut Dr. William Glasser, kontrol teori ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Satu yang pertama adalah ilusi mengontrol sifat perilaku punya tujuan. Ilusi bahwa semua perbuatan positif bermanfaat, perbuatan positif kontrol berpengaruh, mempengaruhi atau mengulangi suatu perilaku untuk mengontrol sifat. Ilusi bukan evolusi ya, ilusi. Kalau evolusi identitas karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar. Mereka buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki kemampuan. Saya tanya, saya jujur aja, saya belum Bu ini adalah guru saya mau dijelaskan dulu sini tentang ilusi itu apa sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ilusi. Mungkin bisa saya dibantu untuk membantu saya, mungkin yang Bu Novi atau Bu ilusi. Hayalan ya. Itu hayalan. Bayang-bayang. Bukan bayang-bayang lagu ya. Tapi bayang-bayang penuh harap. Jadi intinya adalah bayang-bayang penuh harapan. Jadi harapan untuk apa? Untuk murid dan murid sesuai dengan kiasan Dewa. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jangan diasumsi ke lain ini adalah posisi kontrol. Kemudian stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Terus teori kontrolnya apa? Bisa dibacakan Pak Sudiano yang ini Pak? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa kontrol saya? Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa. Kecuali siapa? Apa? Tadi keyakinan. Keyakinan kita bagaimana kita membentuk, terutama mengontrol kita bagaimana untuk mencari perubahan.
Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, mengontrolnya sesaat, tapi selanjutnya kita tidak tahu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ada nggak di situ? Itu muncul nggak? Gagal, kolaborasi, dan potensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jelas ini ada muncul pada anak-anak untuk bersaing, anak untuk apa? Untuk berkompeten atau persaingan. Memang harus model berpikir kepada menang-menangan. Ini kalau dulu, contoh dulu K13, ya batas KKM ada, nilai ada. Orang tua, anakku nilai biro, izin. Kalau di desa boleh kan, tapi kalau di kota malu kalau anaknya ada di ranking paling jelas. Kemudian pada dasarnya semua tindakan keputusan bagaimana kontrol pikiran terhadap prinsip kita pegang, tentu kita berpegang teguh terhadap pendirian dan tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan terbuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman, kita membuka kepala tangan kita juga sulit untuk mempengaruhi teman. Kita jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Kontrolnya bagaimana? Memegang tangan itu bagaimana? Sekuat-kuatnya agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian, sekarang kan bahasa disiplinnya itu apa sih? Ini monggo disimak baik-baik. Kata kuncinya disiplin itu apa sih? Tunjukkan di sini. Kata disiplinnya, monggo dipelajari. Jadi mungkin dengan ada bisa menemukan kata kunci dari belajar. Apa? Belajar terus. Apa lagi? Kata kunci. Kata kunci. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Pak Fatmo atau Pak yang lain. Patuh. Terus apa lagi? Patuh. Kata kunci dari disiplin sebetulnya adalah ini. Tujuan. Ini apa disiplinkan anak tujuannya apa? Monggo. Ya, supaya taat. Monggo. Terus. Supaya mengerjakan tugas. Mengikuti peraturan. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Itu adalah datang tepat waktu itu ya penjabarannya. Datang tepat waktu itu penjabarannya. Patuh, taat. Terus apa itu implementasinya. Kalau penjabarannya adalah di tepat waktu mengerjakan tugas. Kemudian tujuan disiplin positif. Nah, kembali sekarang dari tujuan positif ini. Apa? Menjadi orang-orang bisa menghargai orang lain. Ketika murid jangka panjang terpengaruh pada adanya hukuman hadiah. Nah, ini nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuannya adalah untuk tujuan yang mulia. Ini tujuan disiplinnya adalah untuk mencapai tujuan yang mulia. Itu tujuan disiplin. Mewujudkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal. Karena jika berada dari motivasi eksternal hanya sementara. Sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri, akan bertahan dalam jangka panjang. Halo, ya semuanya. Sebelum saya melanjutkan ini, ada sedikit ice breaking. Kita bermain, Bapak Ibu. Ini adalah merupakan permainan
ayah, permainan saya yang pernah saya pelajari. Contohnya ini Bapak Ibu, saya bermain. Coba Bapak Ibu, ini. Sudah tahan. Lihat tangan dengan semuanya, jangan lihat yang lain. Fokuskan pada tangan Anda dengan. Ini bukan di hipnotis, tapi ini adalah belajar kita memfokuskan suatu pembelajaran. Bagian mana fokus itu akan terjadi. Bapak Ibu, coba sini. Bayangkan dengan fokus ke tangan jenengan semuanya. Fokus ke tangan jenengan semuanya. Kemudian bayangkan, minta tolong kakinya ada di bawah semua, jangan ada yang di atas meja. Kemudian bayangkan, jangan hanya dengarkan suara saya, abaikan suara, buang semua beban yang ada di pikiran jenengan, buang semua rasa bersalah, buang semua rasa. Yang Anda lakukan adalah bagaimana fokus pada tangan Anda. Jangan takut Bu Devi, tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian lanjut, bayangkan tangan Anda. Ini sekali lagi, bayangkan tangan Anda ada tali yang panjang, Anda lilitkan. Bayangkan tangan Anda ada yang melilitkan semuanya. Bayangkan melilitkan sampai penuh, sampai penuh. Kemudian di depan Anda ada lem yang sangat kuat, teteskan di tangan Anda. Kemudian Anda teteskan, Semakin Anda ingin melepaskan tangan Anda, maka tangan Anda akan semakin lengket. Maka semakin Anda ingin melepaskan tangan Anda, maka akan semakin lengket. Semakin ingin melepaskan, semakin lengket. Semakin Anda ingin melepaskan, semakin lengket. Coba pelan-pelan dilepaskan. Pelan-pelan semakin Anda dilepaskan. Semakin Anda lepaskan pelan-pelan. Semakin Anda emosi Anda ingin melepaskan, semakin lengket. Coba dilepaskan. Ya. Dengan 1, 2, 3, coba pelan-pelan dilepaskan. Lepas saja. Kalau ada yang lengket, ada yang kaku, tangannya kaku. Ada yang kaku ya? Tegak. Iya. Ringan. Iya. Dari situ. Iya, betul tadi. Iya. Ada satu kalian memang kayak bulus itu tegang. Dia tegang ini. Iya. Itu kalau bahasanya namanya masih ada sesuatu yang tidak rileks. Ada pikiran yang Dipikirkan. Ada yang dipikirkan, yang tidak tersampaikan atau terpenuhi. Ya, semuanya. Dari itu aja. Itu namanya hipnoterapi. Bagaimana anak-anak itu diciptakan. Bagaimana jenengan? Bu Dewi semua bisa. Pengaruhi dulu anak. Pengaruhi dulu pikiran anak untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Dengan itu dia akan mengenal dirinya sendiri. Lanjut, geng? Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf ini kopiannya kurang bagus, tapi mungkin beriman bertakwa, berharap mulia mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong. Ibu terima kasih lihat program TYP, sikap toleransi, integrasi mandiri, menghargai atau empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Nah, ini yang akan kita ceritakan di sini kepada anak yang akan datang. Apa? Percaya diri dulu. Bagaimana anak itu tumbuh percaya diri? Ya.
ini 3 motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nanti kita akan bahas motivasi perilaku manusia menurut Diana Gessen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Jika untuk menjadi orang yang mandiri, diinginkan dan menghargai diri, nilai-nilai yang percaya diri. Penerapan dan dilakukan hati kesadaran. Nah ini yang kata kuncinya, penerapan disiplin itu harus ada kesadaran diri. Kalau tidak sadar dari dalam hati, budaya disiplin itu tidak akan menjadi berjalan. Kemudian motivasi perilaku manusia, apakah itu ketidaknyamanan atau bahkan untuk menghindari rasa sakit? Mungkin bisa dibaca tentang motivasi. Eksplorasi artikel sebuah wawasan lebih dalam, memberikan wawasan motivasi perilaku manusia ini. Ini materi ini belum membahas ke 3 konsep tadi. 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini, kalau dulu kita gampang aja menghukuman ya, betul kan? Ya. Betul kan? Nyetor, jiwit, terus menghukum ke depan, terus apa lagi? Iya, ikut pacaran, ikut bendera, itu hal-hal itu tidak boleh sekarang. Tidak boleh dilakukan. Apa? Akan timbul dampak-dampak. Nanti kita bahas ada. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari hadiah. Kemudian menjadi orang yang mereka ingin menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai mereka percaya. Untuk disimak baik-baik, ini dampak-dampak yang dilakukan untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai dirinya sendiri. Kemudian hukuman atau konsekuensi biasanya diberikan sebagai tindak lanjut dari adanya pelanggaran. Betul apa tidak? Oke. Berarti hukuman adalah adanya pelanggaran, baik secara fisik maupun non fisik. Ini ada zaman jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi, proses menciptakan perbaiki ini. Mungkin ada yang ini Bapak Ibu, saya dibantu untuk menjawab ini dan kita tolong ini nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 ya. Minta tolong Bu Evi untuk nomornya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu. Oke. Sekarang nomor 1, mencatat 10 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Juli mungkin bisa jawab ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bisa dicatat Bu Evi? Hukuman, nomor 1 hukuman. Terus yang lain mungkin Bu Dini? Konsekuensi. Bu Dini konsekuensi Bu. Jadi istilahnya konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau apa lagi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, saya aja 10 kali yang kuat. Hukuman. Ayo hukuman. Apa lagi? Mengganti kertas tugas temannya telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bagus. Kita lihat nanti betul apa tidak. Membersihkan
Paham? Konsekuensi. Senggol, konsekuensi. Monggo Bu, nanti kita bahas. Murid disuruh untuk tidak hukuman. Betul, pintar Bapak Ibu semuanya. Lari mengelilingi lapangan basket. Pelajaran PJOK. Lari Termasuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Keren teman guru ini. 10 menit hukuman. Kita lihat. Kita itu 1, 2, 3. Sering. Kita lihat. Tadi hukuman. Apa dasarnya kok bisa dikatakan hukuman? Saya diserahkan sekali. Kenapa? Karena terlambat sekolah. Di sini ada modul enggak? Nah, ini nanti akan kita bahas tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Karena terlambat sekolah hukuman. Kemudian yang kedua, lari terlambat hukuman. Jelas ya? Murid mushaf hukuman. Mengganti kertas tugas konsekuensi. membersihkan konsekuensi. Terus ya tadi ini ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari terlambat. Nah ini. Iya, karena pelajaran PJOK di dalam PJOK. Kalian tidak mengikuti. Jadi yang dibahas adalah pelajarannya, kan ya? Dimasuk, dia sudah masuk, tapi dia terlambat dalam pelajaran. Kalau ini apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Ini ada saya dibantu. Monggo Bapak Ibu. Konsekuensi dengan hukuman. Saya. Konsekuensi disepakati dengan murid. Terus Kalau hukuman memberikan efek jerah. Terus Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan siswa. nah, Bapak Ibu semuanya di sini apakah pernah melaksanakan hukuman kepada murid? Nah, Pernah, saya juga pernah. Saya juga pernah. Konsekuensi? Pernah? nah, Pernah sama, pernah. Ya, maksudnya pernah. Jadi pembelajaran itu bagaimana kita bahas adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, pas sakit ya. Kalau kita dihukum mesti kadang-kadang saya bahasanya apa? Dendam. Iya, dendam ke gurunya kadang. Ya. Iya. Konsekuensinya. Niatnya gurunya untuk menjadi lebih baik, tapi kadang orang tua tidak memahami kita. Betul apa tidak? Betul. Sudah terjadi pada teman kita. Ya niat baik, tapi tidak diterima oleh orang tua. Tidak ada guru itu yang dendam ke murid itu. Tidak ada. Tidak ada itu yang pilih kasih itu. Tidak ada. Saya yakin semua guru, tapi ya itulah proses. Membuat anak fisik, anak membenci disiplin, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep guru bersama lagi, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Betul kan? Itu yang terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman. Dalam jangka pendek, anak akan menghargai disiplin. Ini konsekuensinya. Kehilangan hak, ya, tidak nyaman, asing untuk sementara. Tapi sementara, berarti hukuman dan konsekuensi. Kalau di sini adalah bersifat apa? Tetap ya. Kalau di sini bersifat tetap, kalau di sini bersifat sementara. Kemudian,
Ini kita bahas keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan tangan setiap? Keyakinan, kalau garis besarnya, keyakinan dan peraturan apa yang membedakan? Keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan. Kalau aturan atau peraturan itu hasil aturan. Hasil aturan yang tertulis. Ya, aturan yang tertulis. Lihat, keyakinan kelas. Ini, mohon maaf, tulisannya turun, habis dihukum. Nah, kemudian apa ini membuatnya saya? Pembentukan keyakinan kelas. Ini tidak kelihatan. Yang membuat keyakinan kelas itu biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak non buntek kata bahasanya. Kalau ibu-ibu membuat keyakinan itu dengan anak itu lebih apa ya? Lebih meyakinkan, ibuannya itu lebih meyakinkan. Kemudian ini bersifat abstrak. Abstrak artinya apa? Tidak tertulis atau tidak ada aturan. Ya, berupa pernyataan universal. Kelas senantiasa membuat apa? Anak-anak menjadi lebih santai, enjoy. Anak-anak bisa enjoy, kemudian kelas dan waktu bersedia menunjuk kembali keyakinan kembali ke kelas waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini bisa kamu dengan baca. Ini bisa dibaca. Pak Surya nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan. Berdiri bisa saya dibantu. Bu Novi nomor 1. Bu Novi. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Iya, itu nomor 2. Ini prosedurnya, bisa kita simak baik-baik. Keyakinan kelas selanjutnya bicara tentang tinggi. Kemudian, nah ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelas itu disepakati aturan atau apa? Aturan. Terus apa lagi? Aturan terus dilarang mengganggu orang lain. Aturan. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Aturan. Dilarang melakukan kekerasan. Tidak apa-apa. Kita jawab tidak apa-apa ya. Salah tidak apa-apa. Dilarang menggunakan narkoba. Aturan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini selalu dari keyakinan kelasnya memang belum bisa tampilkan. Apa? Iya. Terus tanggung jawab menghormati orang lain. Ini keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Lanjut. Nah, dari keyakinan ini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas. Mungkin Pak Sul ada yang ditanyakan? Berkaitan dengan keyakinan kelas tadi itu, kira-kira bagaimana
bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas dalam budaya positif yang berfungsi sebagai kesepakatan di dalam kelas, Pak. Itu bagaimana? Ya. Bisa keyakinan kelas itu merupakan budaya positif, ya. Merupakan budaya positif yang berfungsi bagaimana seluruh anggota siswa agar patuh. Ini bisa saya lakukan kemarin. Mohon maaf, tetapnya ini saya buat rangkuman. Keyakinan kelas merupakan budaya positif yang berfungsi sebagai kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh anggota kelas dan wajib dipatuhi tanpa perlu dorongan dari luar. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dan disepakati secara bersama sehingga siswa lebih merasa nyaman dibanding dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Jadi di situ poinnya adalah kalau keyakinan kelas itu tidak tertulis, membuat siswa nyaman, membuat siswa senang, membuat siswa bahagia, membuat siswa percaya diri. Tetapi kalau peraturan kelas itu hukuman, berupa sanksi. Dampaknya apa? Rasa dendam kepada siapa? Betul. Rasa benci. Ya sekarang ada dendam, takut. Nanti ada guru juga cerita teman kita juga di lembaga lain. Laki-laki orangnya. Beliau itu orang yang tahu. Ke anak bilu-biluan, apa yang terjadi? Ban sepedanya dipromosi, dipakai pakul, dibuatkan dari rumah, akhirnya mundur ke belakang. Itu ada di salah satu guru. Ada, betul ada. Itu ada dendam. Saya tidak mau dengan guru itu, saya tidak mau dengan itu. Karena apa? Dia tidak enak, itu akan menimbulkan satu perang. Kalau sering dihukum, tidak apa aja suruh berdiri, saya tidak akan menyebutkan inisial atau profesi, yang penting dia seorang guru. Betul-betul terjadi. Tapi sekarang orangnya sudah menyesal. Kemudian mungkin ada yang lain. Ya, Dewi. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang efektif? Membuat keyakinan yang kelas efektif tadi sudah kita bahas di PowerPoint-nya, lebih spesifiknya ini. Maaf. Ini untuk membuat keyakinan kelas yang efektif berikut adalah langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang diinginkan. Berarti keyakinan kelas itu muncul akibat adanya interaksi murid dengan guru. Ada kesepakatan murid dengan guru. Ini yang pertama. Dibuat dulu kesepakatan dalam kelas. Kalau bahasanya nanti, apakah kamu nanti kalau terlambat begini, kalau kamu dengan tidak masuk gini, itu ada kesepakatan. Sehingga apa? Timbul rasa nyaman kepada siapa? Kepada siswa. Kalau dipaksa aturannya gini, nanti anak akan menikmati pelajaran. Oh takut ya, saya takut. Dia akan melakukan sesuatu dengan terpaksa, tanpa ada keikhlasan. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulang keyakinan yang telah tertulis. Mengulang keyakinan itu. Kemudian yang ketiga, memilih yang penting,
memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi dipilah-pilah, ada anak usul begini A, yang B usul begini. Kita masukkan semua. Itu namanya musyawarah. Kemudian anak, bagaimana mana yang terbaik bagi siswa? Misalkan apa? Untuk keyakinan kelas yang kalau tidak karena PR akan 3 kali misalkan akan apa itu? Disuruh nyanyi lah misalkan, sambil bermain lah, ya. Seperti itu. Kita harus berdiri. Dulu saya pernah KPR lambat 10 menit, jalan jongkok, berdiri jongkok 10 menit. Waktu saya SMP, hanya apa? Lambat. Tapi dulu pembelajaran dulu itu apa namanya? Diktator ya. Tapi apa? Tidak ada dendam kepada seorang guru. Ya, itu memang sulit sekarang. Kemudian dan kembali lagi ya Pak Bu ya, berarti ada kesepakatan. Intinya ada kesepakatan dengan siswa. Kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Siapa yang tidak ingin dikasih sayangi? Semua pasti ingin dikasih sayang. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini yang harus kita mengurangi, menguasai sesuatu yang bukan milik kita. Ini kesenangan ini yang harus power, kekuatan untuk menjadi lebih baik, tidak apa-apa. Kekuatan untuk menguasai orang lain itu yang tidak boleh. Dari ketiga aspek ini, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, tujuannya apa? Bertahan hidup. Kalau kita tidak bertahan hidup, maka kita tidak akan menikmati hidup. Iya. Mungkin dalam baik secara kalau dalam bahasa bertahan hidup itu kalau dalam agamanya Allah dan alam. Betul ya? Kalau kita tidak ke Allah, tidak ke manusia, tidak ke alam, kita tidak akan menjadi manusia yang sukses. Ini kebutuhan survival ini mau disimak baik-baik. Konsep kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini sekarang posisi kontrol institusi. Ini buat kenapa ini? Mohon maaf, skenanya atau belutannya di kampanye lepotan. Ini adalah pemantau. Tugas seorang posisi kontrol. Posisi kontrol adalah pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajemen. Saya mempunyai video ya, Bapak Ibu mau disimak video ini. Tentang salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi seorang yang datang terlambat dan diketahui oleh gurunya dan dia terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sorry. Hukuman di Oke. Nah, posisi ini kan penghukum. Apakah Bapak pernah seperti ini? Pernah, saya juga pernah. Iya, penghukum. Namanya posisi menghardik, menunjuk, terus berkaca pinggang, marah-marah. Pernah juga. Kalau ibu juga yang nggak pernah marah itu biasanya guru kelas 1. Jelas. Gak pernah marah, marah aja guru kelas 1 ya, wes kabur muridnya, jelas itu sudah. Yang paling guru kelas 1, guru PAUD itu top, godanya hebat. Lanjut Kim. Ini yang sebagai dampak. guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang utama. Kalau kita selalu menghukum kepada murid, ini yang saya takutkan, dendam ke murid, apa gurunya didendam atau apa itu dendam. Nanti pembelajaran yang akan kita tekankan pada sekarang adalah bagaimana murid itu adalah senang. Oke. Terus yang kita ini, coba kita lihat yang ini. Naren, Namanya Naren. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, model seperti ini modelnya apa? Apa itu? Ayo, posisinya sebagai apa? Ayo, apakah sebagai teman? Apakah sebagai
Menghukum atau sebagai apa? Penasaran? Kita lanjut. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, Ramah. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Perbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren. Murid yang positif, yaitu murid yang Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Nah itu kasih. maksudnya apa ini nanti? Kita lihat. posisi manajer adalah Manajer. posisi kontrol Memperhatikan. yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari beberapa lima posisi guru, ini adalah posisi yang terbaik sebagai manajer, sehingga anak lebih nyaman, lebih tenang, lebih apa lagi? Lebih senang ya. Walaupun dia salah, tapi dia mau mengakui kesalahan, itu yang penting. Pembelajaran sekarang adalah bagaimana anak itu lebih senang. Tadi tujuannya adalah senang. Kita lanjut ke ini. Teman, untuk tadi sudah patuhi aturan. Nih, wah ini gambarnya. Awas kamu kalau telinganya ditutup. Mau takut dia apa kan? Dijewer, teman-teman. Nah, ini yang kadang kita tidak apa ya? Anak jadi buka bukunya kurang, teman. Kemudian pemantau. Anak hanya mengawasi saja, tanggung jawabnya kurang. Posisi. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini jangan sampai ke anak ya. Ini jangan sampai membuat merasa bersalah karena anak akan lebih kecewa. Nah, manajer adalah posisi guru dibuat dengan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian, nah ini posisi kontrol. Ada gagal, identitas berhasil dan sukses. Sekarang ini agak anu ya, agak kabur nih. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya. Kemudian segitiga institusi. Nah ini bagaimana segitiga itu institusi adalah menciptakan kondisi bagi murid. Kalau salah ketik, mohon maaf saya. Murid bukan murid itu sebuah buah, tapi ini adalah murid. Salah apa tidak? Salah. Kemudian memperbaiki kesalahan, karakter menjadi lebih kuat. Pengertian institusi. Ini bisa dengan baca. Menyelesaikan, ini salah juga saya karena terburu-buru. Nanti ada namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga resolusi. Menstabilkan identitas itu ada di bawah. Ini yang keyakinannya bisa kita pelajari. Kemudian tujuan membantu ini yang utama, membantu anak menjadi individu yang mandiri, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab atas segala pilihannya. Kemudian menstabilkan identitas itu apa? Bagian dasar segitiga tujuannya adalah persepsi anak itu merasa gagal. Ini bagaimana itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, anak pengertiannya bisa dengan
menyimak baik-baik, menanyakan keyakinan, take the belief, kemudian merupakan alat ini manfaat. Tujuannya adalah apa? Manfaatnya adalah jangka panjang. Kasus ya, tablingan, kemudian pertanyaannya dari institusi. Nah ini Bapak Ibu, dari beberapa ini mungkin satu aja pertanyaan tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham tentang segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin ada pertanyaan? Apa? Ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Yang mau saya tanyakan yaitu apa peran guru dan orang tua dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih. Peran guru yang pertama adalah bagaimana guru itu menciptakan murid percaya diri. Itu yang utama dulu. Mengakui kesalahan itu yang utama. Ya, kalau ada anak yang salah, seperti misalkan ada anak yang tidak mau mengerjakan PR, jangan dihadik langsung. Kamu tidak perlu mengerjakan PR, kamu lalu ini. Tidak, ditanyakan dulu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu tidak melaksanakan kegiatan itu? Seperti itu. Kedua, peran orang tua. Kita sebagai guru harus mampu mengkomunikasikan antara orang tua dan wali guru dan wali murid. Jadi sering interaksi. Kenapa anak seperti ini? Kenapa anak berubah seperti ini? Kunjungan orang tua, guru ke orang tua itu sangat penting. Tujuannya adalah apa? Untuk mengetahui bahwa anak bisa menjadi lebih baik. Ya. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya kira ada ya. Yang lain ada? Cukup. Sudah jelas semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini. Nah, terima kasih. Tadi merupakan pemaparan dari saya bagaimana upaya positif atau dampak positif bagaimana perkembangan pembelajaran itu bisa dilaksanakan di sekolah. Demikian, apabila ada salah